Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari Latsar CPNS Kabupaten Bogor Angkatan 6 Kelompok 2A akan menampilkan hasil diskusi tugas agenda 2 yaitu penerapan core value ASN berakhlak dari tokoh panutan Jawa Barat. Kita akan membahas perjalanan hidup, pencapaian, penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, serta mengapa beliau layak menjadi teladan bagi kita semua sebagai ASN. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ilham Rifai NDH 08, Abdul Wahab NDH 02, Aulia Rahmah NDH 18, dan Wulan Nuramanda NDH 36. Tokoh-tokoh panutan dari Jawa Barat yang akan kami jelaskan yaitu Iwa Kusuma Mantri, Dewi Sartika, Dedi Mulyadi, dan Ade Ruhandi. Tokoh yang pertama adalah Iwa Kusuma Mantri. Ia adalah salah satu tokoh bangsa yang memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang lahir di Ciamis pada tahun 1899. Ia dikenal sebagai pejuang nasionalis, cendekiawan, dan juga seorang pemimpin yang bersih, tegas, dan berintegritas tinggi. Keteladanannya tidak hanya tercermin dalam perjuangannya melawan kolonialisme, tetapi juga dedikasinya dalam membangun bangsa melalui jalur pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Berikut penerapan berakhlak dari Iwa Kusuma Mantri. Tokoh selanjutnya adalah Dewi Sartika. Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884 di Bandung, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai pelopor pendidikan perempuan di Indonesia yang mendirikan sekolah khusus perempuan untuk membuka akses pendidikan yang layak terhadap perempuan. Berikut adalah penerapan berakhlak dari Dewi Sartika. Tokoh selanjutnya yaitu Dedi Mulyadi. Haji Dedi Mulyadi SH atau yang sering kita sebut Kang Dedi, lahir di Subang, Jawa Barat pada 11 April 1971. Beliau dikenal dengan pendekatannya yang dekat dengan masyarakat. Setelah menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau terpilih sebagai anggota DPR RI. Kini beliau telah mengemban amanah sebagai Gubernur Jawa Barat dan memimpin salah satu provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia. Berikut penerapan berakhlak dari Dedi Mulyadi. Tokoh yang terakhir yaitu Ade Ruhandi. Beliau sekaligus menjadi tokoh panutan Jawa Barat yang terpilih oleh kelompok kami. Haji Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade lahir dan besar di Bogor. Gelar Jaro yang disematkan kepadanya mencerminkan kedekatannya dengan budaya lokal dan masyarakat desa. Dengan latar belakang sederhana, beliau tumbuh menjadi figur yang selalu mengedepankan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Sebelum menjabat sebagai wakil bupati, Jaro Ade memiliki perjalanan politik yang panjang. Beliau memulai kiprahnya sebagai kepala desa Cileksa selama 10 tahun. Kemudian beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor hingga menjabat sebagai ketua DPRD. Selain itu, beliau juga pernah memimpin Partai Golkar Kabupaten Bogor. Pengalaman inilah yang mengasah kepemimpinannya hingga akhirnya terpilih sebagai Wakil Bupati Bogor periode 2025 hingga 2030. Sebagai seorang pemimpin, Jaro Ade bukan hanya berfokus pada program kerja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam kesehariannya. Yang pertama yaitu nilai berorientasi pelayanan. Terlihat jelas dari kebiasaannya turun langsung ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat, dan mencari solusi bersama. Misalnya saat mengunjungi desa-desa, beliau selalu menyempatkan waktu untuk berdialog dengan warga, bukan hanya hadir secara formalitas. Untuk nilai akuntabel, Jaro Ade menunjukkan transparansi dalam setiap program. Seperti pada implementasi digital, program ini tidak hanya mempercepat pelayanan publik, tetapi juga memungkinkan masyarakat memantau perkembangan layanan dan program pemerintah secara terbuka. Kemudian nilai kompeten beliau wujudkan dengan menghadirkan inovasi. Misalnya dalam bidang ketahanan pangan, beliau menggagas program penebaran benih ikan dan mengajak masyarakat mengonsumsi ikan lokal sebagai sumber protein. Program ini bukan hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi peluang ekonomi baru. Kemudian, nilai harmonis. Nilai ini tampak dari caranya membangun sinergi yang baik dengan semua pihak.
Beliau selalu mengedepankan musyawarah dan kebersamaan, baik dengan perangkat daerah, tokoh masyarakat, maupun organisasi lokal, sehingga kebijakan yang dibuat dapat diterima oleh semua kalangan. Dalam hal loyalitas, Djaro Ade menunjukkan kesetiaannya pada amanah masyarakat. Ia konsisten mendorong program yang telah menjadi janji kampanye, seperti makan bergizi gratis, dan memastikan program ini menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Bogor. Beliau juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Digitalisasi desa adalah bukti yang nyata bagaimana beliau menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan teknologi, sehingga pelayanan publik bisa menjangkau hingga ke pelosok. Terakhir yaitu nilai kolaboratif. Beliau bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat untuk memastikan setiap program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Sebagai ASN, kita bisa belajar banyak dari sosok Djaro Ade. Beliau mengajarkan bahwa menjadi pelayan masyarakat bukan sekedar menjalankan tugas, tetapi juga soal ketulusan, kedekatan, dan inovasi. Dari beliau, kita belajar arti kepemimpinan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat, bekerja dengan transparansi, serta siap beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sikapnya yang merangkul semua pihak tanpa membeda-bedakan, menginspirasi kita untuk selalu bekerja sama demi kepentingan bersama. Inilah yang menjadikan Djaro Ade sebagai sosok teladan bagi ASN, pemimpin yang membumi, bekerja dengan hati, dan mengutamakan pelayanan publik.